Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Fawaida dengan NIM 2312080007 membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah Bapak Nurul Anwar MPD dengan mata kuliah materi akidah akhlak. Nah, di sini saya akan mengambil judul dengan akhlak mulia. Apa saja sih akhlak mulia? Saya hanya mencuplik dua, yaitu taat dan patuh. Oke, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, pengertian taat dan patuh, dan yang kedua, apa saja sih macam-macam taat dan patuh. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian taat dan patuh. Taat dan patuh seolah memiliki arti yang sama. Taat berarti patuh dan senantiasa tunduk. Patuh berarti taat dan suka menuruti. Secara istilah, taat berarti tunduk dan patuh saat memperoleh perintah atau larangan untuk dihindari. Sedangkan patuh sendiri berarti menuruti segala perintah yang sudah diberikan serta mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, taat dan patuh sangatlah penting, sehingga harus diperhatikan setiap umat Islam. Islam mengajarkan ketaatan agama Islam tanpa dibarengi dengan ketaatan itu adalah sia-sia. Nah, yang kedua yaitu apa saja sih macam-macam taat dan patuh. Nah, yang pertama yaitu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk-Nya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada Allah juga harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasul-Nya, karena pada hakikatnya ketaatan kepada Rasul berarti menunjukkan taat kepada Allah. Allah menurunkan wahyunya kepada Al-Quran kepada Rasul yang kemudian disampaikan kepada umatnya, sehingga segala bentuk ketaatan hukum yang berasal dari Rasulullah merupakan hukum dari Allah. Kita tidak boleh membedakan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Bentuk ketaatan kita kepada Allah dapat dilakukan dengan mengerjakan sholat di awal waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa sunnah, berzakat, bersedekah, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan bentuk ketaatan kita kepada Rasul dapat dilakukan dengan meneladani kehidupan Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah yang diamalkannya, dan memberikan berita yang dibawanya. Nah, yang kedua ada taat dan patuh kepada guru. Guru adalah seorang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita dan mendidik kita, sehingga menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Guru merupakan orang tua ketika kita berada di sekolah, yang harus dihormati dan dipatuhi setiap perintahnya. Sumber keilmuan kita berasal dari guru yang selalu memberikan ilmunya tanpa meminta balasan langsung kepada kita. Guru adalah sosok yang sangat berjasa dalam mendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan membina akhlak mulia. Sehingga kita tidak hanya mengerti ilmu, melainkan kita juga memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita menghormati guru, mematuhi perintah yang dianjurkan oleh guru. Dengan ini, Allah akan menjadikan ilmu yang ada pada kita yang berbuah kebaikan. Nah, yang ketiga yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua. Kenapa sih kita harus taat dan patuh kepada orang tua? Orang tua adalah orang yang melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, dan membesarkan, mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah seharusnya orang tua wajib ditaati dan dipatuhi dalam hal-hal kebaikan. Cara yang dapat dilakukan dalam mematuhi dan mentaati perintah orang tua.
yaitu yang pertama, berperilaku sopan kepada keduanya. Yang kedua, mengerjakan kebaikan yang diajarkan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu meringankan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak membantah perintah orang tua. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.